Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ahibbati ikhwani wa akhawati fillah, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada subuh yang mulia ini kita sekalian masih diberi kekuatan oleh Allah untuk dapat melaksanakan kewajiban kepadanya dalam rangka melaksanakan ibadah salat subuh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa menerima amal ibadah kita. Ahibbati ikhwani wa akhwati fillah, a'azakumullah. Melanjutkan kajian kita pada kesempatan yang mulia ini, yang mana kita mengkaji kitab Masail al-Jahiliyah, permasalahan-permasalahan jahiliyah, kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini kita sampai pada permasalahan yang ke-37, as-sabi'atu was-salasun, yaitu at-ta'abbud bi-ittikhadil ahbar war-ruhban arbaban min dunillah. Beribadah dengan cara menjadikan al-ahbar, para ulama, war-ruhban, para ahli ibadah, sebagai arbaban, tuhan-tuhan tandingan dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara permasalahan daripada masalah jahiliyah yang disebutkan oleh Al-Imam Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yaitu beribadah kepada selain Allah dalam bentuk menjadikan selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu sebagai Tuhan-Tuhan tandingan bagi Allah. Dikatakan bahwasannya yang dimaksud oleh muallif rahimahullahu ta'ala di dalam pernyataan ini menjadikan para ulama, para ahli ibadah sebagai Tuhan-Tuhan tandingan daripada selain Allah, yaitu dengan cara mentaati mereka di dalam permasalahan penghalalan apa yang diharamkan oleh Allah, dan mentaati mereka di dalam masalah mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang dimaksud dengan ibadah, yang dimaksud dengan peribadatan kepada para ulama dan para ahli ibadah, dan adalah orang-orang ahlul jahiliyah terdahulu, baik itu orang-orang al-ummiyun, yakni al-musyrikun, maupun ahlul kitab. Mereka di dalam hal ini memiliki kesamaan
di dalam mengikuti, mentaati para ulama-ulama mereka dan ahli-ahli ibadah mereka pada perkara-perkara yang bertolak belakang dan bertentangan dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang kita ketahui bersama, firman Allah Ta'ala yang ada di dalam Al-Quran, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ketika mereka menjadikan, katanya Allah, mereka menjadikan ulama-ulama mereka dan ahli-ahli ibadah mereka Tuhan-Tuhan dari selain Allah. Ketika Rasulullah SAW membacakan ayat ini kepada Adi ibn Hatim At-Ta'i, Adi ibn Hatim At-Ta'i, sebagaimana kita ketahui bersama, beliau sebelumnya adalah seorang yang beragama dengan agama Nasrani, beragama dengan agama Nasrani. Ketika dibacakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ayat ini, ittakhadhu ahbarahum, karena kata-kata ahbar itu adalah ulamanya orang Yahudi, disebut dengan Hibr. Ulamanya Yahudi disebut dengan Hibr, ahbar. Makanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyifati Abdullah ibn Abbas dengan sebutan Hibru hadhil ummah, yakni Hibr. Kalau di Bani Israel ada ulama yang disebut dengan Hibr, maka Ibnu Abbas itulah Hibru hadhil ummah. Kemudian ruhban itu biasa diitlaqkan kepada rohib, jamaknya ruhban, itu diitlaqkan kepada ulamanya orang-orang Nasrani, makanya dibilang rohib. Ar-rohib ruhban, atau ar-rohib ruhban. Kemudian Yahudi Hibr, jamaknya ahbar. Adi ibn Hatim At-Ta'i memahami bahwasannya yang dimaksud dengan ayat itu adalah mereka orang Yahudi dan orang Nasrani, sehingga ia mengatakan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, katanya Adi mengatakan, ya Rasulullah, mattakhadnahum arbaban min dunillah, kami tidak jadikan mereka Tuhan-Tuhan sesembahan dari selain Allah. Ini tidak ada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani menjadikan ulama mereka sebagai Tuhan. Demikian pula tidak ada orang-orang Nasrani menjadikan pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan dari selain Allah. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan maksud daripada firman Allah. Beliau mengatakan, alaisu yuharrimuna ma ahallallah faharramtumuhu fatuharrimunahu, bukankah mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, maka kalian ikut mengharamkan. Wa yuhilluna ma harramallah fatuhillunahu, dan mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan kalian ikut menghalalkannya. Maka Adi mengatakan, qala bala, kalau itu iya, kami memang seperti itu. Maka Rasul mengatakan, fatilka ibadatuhum, dan itulah ibadah mereka. Itulah ibadah mereka kepada para ulamanya, kepada para pendetanya, dengan cara ikut kepada perkataan mereka di dalam masalah halal dan haram
pada perkara-perkara yang bertolak belakang dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya haknya Allah tabaraka wa ta'ala adalah tasyri'. Haknya Allah itu apa? Tasyri', membuat syariat. Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana walillahil khalqu wal amru, dan milik Allah lah penciptaan. Haknya Allah penciptaan. Tidak ada yang bisa mencipta. Tidak ada yang bisa mencipta. Dalam arti mencipta dari adam ilal wujud. Menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Adapun manusia, yang mereka lakukan adalah tahwil. Ciptaan yang ada pada manusia itu adalah tahwil, peralihan. Menciptakan sesuatu dari A menjadi B, dari B menjadi C, maka dibilang mencipta. Maka seseorang manusia itu penciptaannya bukan minal adami ilal wujud, tapi min syai'in ila syai'in akhar, dari sesuatu kepada sesuatu yang lainnya. Oleh karena itulah walillahil khalq, bagi Allah penciptaan, wal amr, dan perintah. yakni perintah itu adalah tasyri'. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'dzam bihillah. Am lahum syuraka, ataukah mereka itu memiliki sekutu-sekutu, tandingan-tandingan bagi Allah, yang mereka tandingan-tandingan itu membuat syariat untuk mereka yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hakut tasyri' itu milik Allah. Tapi ketika seseorang itu menganggap ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala bisa membuat syariat, menghalalkan dan mengharamkan, maka orang itu telah menjadikan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala tandingan dan menjadikan orang itu sebagai Rabb, karena yang berhak mengatur itu hanyalah Allah. Ar-Rabb huwa Allah, yang mengatur, membuat aturan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ada orang yang meyakini ada seseorang yang bisa membuat syariat di dalam dunia ini, maka orang itu telah menjadikan seseorang yang dianggap itu sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu inilah yang dimaksudkan oleh muallif. Makanya di dalam kitab Tauhid yang pernah kita bahas, Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab memberikan bab di dalam kitab Tauhid, babnya bab man ata'al ulama wal umara fi tahrimi ma ahallallahu au fi tahrimi ma ahallallahu au tahlili ma harramahu faqad ittakhadhahum arbaban. Babun, barang siapa yang mentaati para ulama dan para pemimpin pemerintah di dalam perkara pengharaman apa yang dihalalkan oleh Allah dan penghalalan apa yang diharamkan oleh Allah, maka orang itu telah menjadikan mereka, para ulama dan para pemimpin tersebut, sebagai Tuhan-Tuhan tandingan bagi Allah. Maka hal ini sesuai dengan firman Allah yang tadi telah kita sebutkan. Dan di dalam hadis dikatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk di dalam kemaksiatan kepada al-khaliq. Maka ketika seseorang melakukan hal ini, itulah yang disebut dengan ibadah. Makanya pensyarah daripada kitab Tauhid, beliau mengatakan
Wa fil hadis dalilun ala anna ta'atul ahbar war ruhban fi ma'siyatillah ibadatul lahum wa minasyirkil akbar alladzi la yaghfiruhu Allah. Dan di dalam hadis yang tadi, bukan yang barusan, yang tadi hadisnya Adi bin Hatim disebutkan, itu menunjukkan kepada bahwasannya ketaatan kepada para ahbar dan kepada para ruhban di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu bagian daripada syirik akbar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini masalah jahiliyah, dan permasalahan jahiliyah ini yang dimaksud ini terjadi pada orang Yahudi, terjadi juga pada orang-orang Nasrani. Sebagaimana kita ketahui, ajaran orang-orang Nasrani yang ada adalah apa yang ditetapkan oleh kesatuan gereja dunia, maka itulah yang dilaksanakan. Yang dilaksanakan itu adalah apa yang ditentukan oleh persatuan gereja dunia, bukan didasarkan lagi kepada apa yang ada pada kitab Injil atau yang lainnya, walaupun kita meyakini itu semua adalah kitab yang sudah kadaluarsa, tidak lagi diperintahkan untuk diikuti. Bahkan seandainya Nabi Isa datang, maka Nabi Isa akan mengikuti syariatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula yang terjadi pada orang-orang Yahudi. Mereka orang-orang Yahudi sampai dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau amana asyaratun minal yahud, lau amana bihi asyaratun minal yahud, la amanal yahud kulluhum." Seandainya masuk Islam 10 orang dari Yahudi, yaitu beriman kepadaku 10 orang dari Yahudi, niscaya akan masuk Islam orang Yahudi seluruhnya yang ada di Madinah. 10 orang itu mereka adalah pembesar-pembesar Yahudi. Mereka mengetahui tentang kebenaran Rasul, mereka mengetahui segalanya, dan orang-orang Yahudi pun juga mengetahui. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang diberikan kepada mereka kitab mengetahui tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka, yakni mengetahui sifat-sifat Rasul sebagaimana mereka mengenali sifat anak-anak mereka. Dan sesungguhnya sekelompok dari mereka, ini sekelompok dari mereka ulamanya, yaktumunal haq, menyembunyikan kebenaran, wahum ya'lamun, sedang mereka mengetahui. Makanya kemudian orang-orang Yahudi seluruhnya bukan mengikuti pada apa yang diturunkan oleh Allah, tapi mengikuti apa yang diajarkan oleh para ulama mereka. Padahal ulama mereka menyembunyikan kebenaran dan menampilkan ajaran yang tidak pernah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tidak diragukan, merupakan ketaatan yang paling agung, karena ketaatan kepada para ulama dengan bentuk yang seperti ini itu menjadikan seseorang meninggalkan kebenaran. Dan inilah yang dimaksud oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai menjadikan para ulama, para pemimpin atau para ahli ibadah sebagai Tuhan-Tuhan dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan diantara bukti lagi tentang perbuatan orang-orang jahiliyah yang dahulu
dalam hal ini adalah orang-orang musyrikin, yakni mereka orang-orang musyrikin lebih mentaati ulama mereka daripada apa yang telah mereka ketahui daripada ajaran syariatnya Nabi Ibrahim. Contohnya kita sudah pernah sebutkan ketika wukuf haji. Wukuf haji itu di mana? Di Arafah. Itu adalah sesuatu yang terjadi dari dahulu, dari zaman Nabiullah Ibrahim. Wukuf itu di Arafah. Tapi orang Quraisy tidak mau keluar dari tanah haram, maka mereka wukufnya di mana? Di Muzdalifah. Karena apa? Dianggap Arafah itu di luar daripada tanah haram, sehingga mereka lebih mentaati ulama mereka daripada ajaran Allah. Kemudian yang lain lagi adalah berkaitan dengan nasi'ah di dalam Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram yang telah kita jelaskan juga. Bulan ditetapkan oleh Allah, bulan-bulan itu ada bulan yang namanya bulan haram, dia haramkan perang di dalamnya. Tapi orang-orang musyrikin mengikuti ulama mereka, tidak berpatokan pada bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah, tapi berpatokan kepada apa yang ditentukan oleh ulama mereka. Mereka melakukan penundaan. Kalau kita perlu perang sekarang, oh gini saja, bulan ini bulan haramnya ditunda, diundurkan. Yang penting di dalam satu tahun itu ada empat bulan. Di dalam satu tahun ada empat bulan. Ini digeser semaunya mereka. Ini pun diikuti. Maka ini diantara bentuk apa? Mentaati sesuatu yang diharamkan oleh Allah, atau menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, mengharamkan atau menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, atau mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan ibadah. Itulah yang dimaksud dengan ibadah, menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai sesembahan dari selain Allah. Padahal akibat daripada itu adalah penyesalan semata. Mereka para ulama, mereka para ahli ibadah yang ditaati itu nanti pada hari kiamat akan mengingkari dan tidak mengakui, dan yang ada adalah penyesalan bagi orang-orang yang mengikuti. Makanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam Al-Qur'an, ittabarra alladziina tubi'u minal ladziina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Ittabarra'a, ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti, dan mereka melihat azab, maka terputuslah semua sebab. Yani semua yang tadi diceritakan, semua tidak ada lagi hubungan. Yang ada adalah penyesalan. Makanya diceritakan di dalam surat Al-A'raf, setiap kali umat itu datang, rombongan umat datang, pasti ia melaknat umat yang sebelumnya. Kenapa? Karena ia merasa bahwasannya selama ini kami hanya mengikuti umat yang sebelumnya, dan merekalah yang menyesatkan kami dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu inilah ketika seseorang mengikuti adat kebiasaan tanpa melihat kebenarannya, maka sekarang ini yang paling umum yang digemakan dengan hukum yang tidak bisa ditolak, yang disebut dengan kearifan lokal. Begitu masuk di dalam hukum yang namanya kearifan lokal, itu adalah ajaran asli. Itu adalah ajaran asli, maka tidak boleh ada yang menentang. Tapi kalau itu ajaran Islam, ini ajaran yang datang baru, ini ajaran luar. Dengan kata lain,
sekarang ini ada upaya untuk agar supaya umat Islam kembali kepada masa sebelum datangnya Islam. Karena dengan cara itulah, dan kemudian dibawa nasionalisme itu kepada ajaran ini. Yang dimaksud dengan nasionalisme adalah kembali kepada ajaran sebelum datangnya Islam. Ini sedang dibentuk pemikiran seperti ini. Maka kita sebagai umat Islam harus berani. Ini adalah agama kita. Kita yang membuat negara. Negara ini Islam dibenarkan dengan segalanya. Maka dari itu jangan kita pernah ragu mengamalkan, meyakini apa yang diajarkan oleh agama kita. Yang terpenting bagi kita adalah menjaga keamanan, kestabilan. Tapi kemudian seseorang masuk ke dalam agama dan merusak di dalam agama kita dengan pemahaman-pemahaman yang rusak, maka itu tidak bisa kita tolerir. Itu adalah pembajakan di dalam agama, dan itu pemaksaan kehendak di dalam membentuk opini di dalam agama yang kemudian menyesatkan kita semuanya. Maka ini harus kita lawan. Kemudian ketaatan kepada ulama tidak semuanya menjadi syirik, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang menjadi syirik, yakni syirik fi ta'ah, itu adalah apabila seseorang itu meyakini apa yang dikatakan oleh para ulama itu di dalam halal dan haram seperti yang dikatakan oleh ulama itu, dan mengabaikan Allah tabaraka wa ta'ala. Namun apabila seseorang itu keyakinannya di dalam ajaran agama tetap mengikuti apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi karena ia ada di dalam lingkungan yang ia tidak bisa lepas dari praktek-praktek yang ada, maka ia mengikuti saja tanpa ada keyakinan, maka ini masuk kategori maksiat. Masuk kategori apa? Kemaksiatan kepada Allah sebagai satu perbuatan dosa daripada perbuatan-perbuatan dosa yang ada. Jadi itulah yang dijelaskan oleh para ulama. Adapun orang yang ia telah tahu Allah mengharamkan ini, kemudian ia mengatakan tidak, saya mengikuti ulama yang mengatakan halal. Ia tahu Allah Subhanahu wa ta'ala membolehkan ini, ulama mengharamkan, lah saya mengikuti ulama yang mengharamkan, padahal dia tahu Allah ta'ala yang telah menghalalkan. Maka yang seperti itu telah menjadikan selain Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan yang membuat syariat dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan praktek-praktek yang seperti ini sesungguhnya di dalam umat kita sekarang ini masih ada. Di antara praktek-praktek yang ada ini kebanyakan terjadi pada kelompok ahli tasawuf, sufiyah, kelompok-kelompok sufiyah. Mereka, karena memang mereka lah yang banyak membuat syariat, banyak membuat syariat-syariat. Bahkan pada syariatnya mereka itu mengharamkan makanan tertentu, mengharamkan perbuatan tertentu dan lain sebagainya. Bahkan mereka pun juga membolehkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketaatan mereka kepada para syekhnya itu ketaatan yang mutlak. Dikatakan di dalam keyakinan sufi, keyakinan
ahli sufi itu taat kepada syekh itu ketaatan yang mutlak. Makanya mereka mengatakan kun baina yadai syekhika kal mayyit baina yadai ghasil. Apa? Jadilah kalian di hadapan syekhmu seperti mayit di hadapan orang yang memandikan. Di hadapan orang yang memandikan. Kenapa? Mayit di hadapan orang yang memandikan, mau ditekuk, disuruh ke sana, dia diem. Seperti itulah. Jadilah engkau di hadapan syekh. Disuruh apa saja jalankan. Bahkan di dalam satu kitab yang ada, kitab sufi ya, dikatakan bahwasannya kalau syekhmu menginginkanmu untuk menunaikan suatu hajat, sedangkan pada saat itu bertepatan dengan panggilan azan sholat berjamaah, maka tinggalkan sholat jamaah, penuhi kewajibanmu untuk melaksanakan kebutuhan syekhmu dan tunaikan sholat itu setelah engkau selesai menunaikan hajat daripada syekhmu. Maka sampai pada batas yang seperti itu. Inilah yang ada. Dan di antara lagi yang ada di umat kita sekarang ini bukan hanya mutasawwifah, yakni orang-orang yang fanatisme kepada madhab, yang fanatik kepada madhab, sampai mereka mengatakan kalau ada perkataan Allah dan perkataan Rasulnya menyelisihi perkataan madhab, maka takwilkan perkataan Allah dan perkataan Rasulnya itu untuk supaya sesuai dengan perkataan madhab. Coba. Jadi yang menjadi asal di dalam keyakinan mereka adalah perkataan madhab. Kalau ada perkataan Allah yang menyimpang dari perkataan madhab, berarti perkataan Allah itu harus ditakwil supaya cocok dengan perkataan ahli madhab. Demikian pula perkataan Rasul kalau menyimpang harus ditakwil kepada perkataan madhab. Maka ini semua adalah kebodohan. Ini semua bisa menjadikan seseorang masuk di dalam kategori apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, menjadikan ulama-ulama mereka, ahli-ahli ibadah mereka sebagai tuhan-tuhan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sebagian daripada permisalan-permisalan yang ada, dan ini perkara jahiliyah patut untuk kita waspadai. Dan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah menulis hal ini, hanya menulis sedikit sebagai catatan tentang apa yang beliau dapatkan di dalam umat Islam, yang kemudian dikategorikan oleh beliau sebagai permasalahan jahiliyah. Kemudian permasalahan jahiliyah yang berikutnya adalah al-ilhad fi sifat ka qaulihi ta'ala walakin donantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun, wal ilhad fil asma ka qaulihi wa hum yakfuruna birrahman. Di antara sifat jahiliyah lagi adalah ilhad. Al-ilhad. Apa itu ilhad? Ilhad sama dengan lahat, liang lahat. Apa artinya liang lahat? Tanah kubur digali menyerong, ya kan? Menyimpang. Maka galian yang menyimpang itu disebut dengan liang lahat. Makanya ilhad itu artinya menyimpang. Ilhad fi sifatillah, menyimpang di dalam sifat Allah,
memiliki makna, beberapa makna yang artinya menyimpang dari sifat Allah, sebagaimana juga menyimpang daripada nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni menyimpang, lari dari hakikat sifat Allah dan lari daripada makna-makna yang dikandung oleh sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya masuk di dalam hal ini, masuk di dalam ilhad itu seperti yang disebutkan oleh muallif di dalam hal ini ketika berbicara tentang ilhad fi sifati kaqaulihi, seperti firman Allah, walakin donamtum annallaha la ya'lamu katsiran, akan tetapi kalian menyangka bahwasanya Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kalian kerjakan. Disebutkan bahwasannya sebab turunnya ayat ini, katanya Ibnu Mas'ud, aku pada masa jahiliyah sembunyi di balik tabir Ka'bah. Kemudian datanglah tiga orang datang di dekat Ka'bah. Satu orang Quraisy, ada lagi mantu sama mertua, itu orang dari Saqif, atau katanya Ibnu Mas'ud, aku lupa apakah dua orang mantu dan ininya orang Quraisy, satu dari orang Saqif. Kemudian tiga orang ini berkata, katanya keduanya berbicara dengan perkataan yang aku tidak dengar. Kemudian mereka berkata setelah pembicaraan itu, atarawna annallaha yasma'u kalamana hadza, apakah kalian berpendapat Allah mendengar perkataan yang tadi kita katakan? Berkata yang lainnya, kalau kita mengangkat suara kita, maka Allah akan dengar. Tapi kalau kita menyembunyikan perkataan kita, tidak mengangkat suara kita, Allah tidak akan dengar. Katanya yang lainnya, kalau Allah bisa mendengar yang keras, Allah juga bisa mendengar yang tidak keras. Maka kemudian dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, aku menyebutkan hal ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini, yakni walakin donantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun, akan tetapi kebanyakan kalian menyangka bahwasannya Allah itu tidak mengetahui kebanyakan daripada apa yang kalian kerjakan. Ini ilhad fi sifatillah, yakni ilhad yang dimaksud di sini adalah takdzib, mendustakan, mengingkari, tidak mempercayai sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mempercayai sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengetahui, ya tidak percaya. Maka orang yang seperti ini disebut menyimpang. Yang kedua, makna ilhad yang kedua adalah memberikan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala kepada selain Allah, memberikan nama-nama Allah kepada selain Allah. Mereka seperti orang-orang Quraisy mempunyai Tuhan-Tuhan Allata wal Uzza wal Manat. Allata itu dibilang, Allat itu diambil dari kata-kata Allah. Kemudian Al-Uzza diambil dari kata-kata Aziz. Al-Manat diambil dari kata-kata Al-Mannan. Maka ini penamaan-penamaan yang semacam ini namanya apa? Namanya menyimpang di dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hal ini pula, di dalam penyimpangan ini pula
yaitu penyimpangan dengan memberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ilhad itu adalah memberikan sifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang bukan sifatnya, seperti orang-orang Yahudi memberi sifat Allah dengan sifat capek. Allah itu menciptakan ciptaan ini dalam berapa hari? 6 hari. Dalam 6 hari. Kemudian hari Sabtu Allah istirahat karena capek, kata mereka. Allah Ta'ala disifati oleh orang-orang Yahudi dengan sifat capek. Karena apa? 6 hari Allah menciptakan, kemudian hari Sabtunya Allah capek, istirahat. Makanya hari Sabtu itu libur orang Yahudi karena mengikuti Allah, karena Allah capek menurut mereka. Ini menyifati Allah dengan sesuatu yang tidak benar. Sebagaimana pula mereka menyifati Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat Bapak. Karenanya Yahudi, Nasrani juga menyifati Allah dengan sifat sebutan Bapak. Iya kan? Makanya mereka mengatakan di dalam Al-Quran disebut, Yahudi dan Nasrani mengatakan nahnu abna'ullah wa ahibba'u, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Makanya mereka mengatakan sama halnya, hal itu dilakukan oleh orang-orang musyrikin ketika mengatakan malaikat itu adalah banatullah. Malaikat itu apa? Anak-anak perempuan Allah. Malaikat dianggap anak-anak perempuan Allah. Makanya Allah kemudian membantah, kalian menisbatkan kepada Allah anak-anak perempuan. Pertama, menisbatkan kepada Allah anak perempuan. Kedua, menganggap Allah punya anak. Padahal di antara mereka kalau dinisbatkan anak itu kepada mereka, mereka sendiri marah. Anak perempuan dinisbatkan kepada mereka, mereka marah. Maka ini semua adalah di antara bentuk-bentuk ilhad. Bentuk ilhad itu yang pertama adalah mendustakan. Mendustakan itu bisa mendustakan secara langsung atau mendustakan dengan cara tidak meyakini maknanya, mengosongkan maknanya, seperti yang dilakukan oleh Jahmiyah. Jahmiyah menganggap semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak ada maknanya. Tidak ada maknanya. Mereka hanya menetapkan sifat Allah itu satu saja, yaitu sifat wujud. Kemudian di antara takdzib itu pula adalah mentakwil. Kalau tadi ta'til, mengosongkan Allah daripada makna sifat. Yang kedua adalah takwil, memalingkan. Allah mengatakan demikian, oh enggak, maksudnya demikian. Maka ini namanya ilhad yang dilakukan oleh orang Mu'tazilah, orang Asy'ariyah, Maturidiyah, karena mereka meyakini sifat Allah itu hanya 7. Sifat Allah hanya 7. Yani 7 yang dimaksud, sifat yang kemudian disebut dengan sifat 20, wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadithi, qiyamuhu binafsihi wahdaniyah. Nah, ini sifat yang berkaitan dengan zat. Kemudian sifatnya qodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Hanya ini saja yang diyakini. Selain daripada itu, selain daripada sifat yang 7 ini, maka semua sifat itu harus dinisbatkan kepada sifat 7, dikembalikan kepada sifat 7. Allah memiliki sifat rahmat. Apa rahmat? Iya, rahmat. Allah punya sifat rahmat. Apa artinya rahmat?
Oh, bukan rahmat yang dimaksud itu. Kembali kepada itu, kepada iradah. Rahmat itu iradah, maksudnya iradatul in'am. Allah menginginkan untuk memberi kenikmatan. Semua ditakwilkan kepada sifat 7 ini. Karena apa? Karena mereka telah terkonsep bahwasannya sifat Allah harus ini. Sifat Allah harus ini. Padahal Allah itu, makanya seakan-akan mereka membatasi Allah dengan sifatnya, dengan mengatakan Allah hanya punya sifat 7 ini. Allah hanya punya sifat 7 ini. Semua sifat yang ada harus dikembalikan ini. Ketika Allah mengatakan Allah memiliki tangan, oh tangan itu masuk dalam kodrat, kemampuan. Maka semua kemudian ditakwilkan. Ini juga bagian daripada ilhad. Bagian daripada apa? Ilhad, menyimpang. Ini di dalam takdib, karena intinya tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita melihat permasalahan jahiliyah ini, maka kita mendapatkan hampir kebanyakan umat kita terkena masalah ini. Mereka tidak konsisten, mereka tidak tunduk, tidak patuh, tidak mau menerima tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka masih membutuhkan. Mereka kalau tidak mendustakan, maka mereka mengosongkan dari makna, atau kalau tidak mereka mentakwilkan, atau kalau tidak mereka menyifati Allah dengan yang bukan sifatnya, atau memberikan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah bagian daripada makna ilhad. Makanya Allah mengatakan walladzina yulhiduna fi ayatillah, mereka yang ilhad di dalam ayat Allah, yakni menyimpang dari apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana orang-orang musyrikin dahulu juga menyimpang dengan cara mendustakan nama Allah, seperti Ar-Rahman. Allah punya sifat Ar-Rahman. Orang jahiliyah tahu Allah itu punya nama Ar-Rahman. Buktinya apa? Abdurrahman ibn Auf, namanya siapa? Abdurrahman. Mereka tahu Ar-Rahman itu adalah Allah. Tapi ketika perjanjian Hudaybiyah, Rasul meminta tulis ini apa yang disepakati tulis Bismillahirrahmanirrahim. Katanya, apa itu Ar-Rahman? Apa itu Ar-Rahim? Seakan-akan mereka tidak kenal Ar-Rahman, tidak kenal Ar-Rahim. Mereka mengingkari, padahal mereka tahu Ar-Rahman, Ar-Rahim itu nama Allah. Makanya ketika mendustakan itu disebut dengan ilhad. Ilhad itu menyimpang. Penyimpangan itu ya imma dalam bentuk pengingkaran, mengosongkan makna, atau mentakwilkan, memalingkan makna kepada makna yang lain, atau memberikan sifat kepada selain Allah yang itu hanya sifatnya Allah, atau dengan cara apa? Dengan cara menyifati Allah dengan yang bukan sifatnya. Itu yang disebut dengan ilhad. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa kita fahami bersama dan bisa menambah keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.